Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Selama ini kan reinkarnasi itu dipahami hanya bagi mereka yang misalnya kepercayaannya Hindu, betul, dan lain sebagainya gitu ya. Sementara orang Islam yang secara mainstream nggak ada tuh reinkarnasi di dalam Quran gitu kan ya. Tapi kita ketika berbicara soal kenyataan termasuk data tadi Bah, terus kemudian kalau di tempat saya tuh Bah yang bikin saya percaya adanya yang namanya nitis, itu tuh karena kita kayak real. Real. Niteni kalau orang Jawa tuh niteni gitu Bah. Netes, nitis, notos. Nah, pelan-pelan Bah, tolong di breakdown secara utuh Bah, supaya kita itu punya gambaran setelah nanti aku menghembuskan nafas terakhir tuh bakal seperti apa sih gitu. Sehingga itu akan berimplikasi positif terhadap kehidupan kita, lebih hati-hati, lebih waspada gitu. Kalau kita ngerti bahwa kehidupan itu akan diulang, kita akan jauh lebih hati-hati daripada ngomongin hari ini takut-takutin neraka, surga, siksa kubur. Justru manusia, namanya nanti nggak tahu juga. Tadi semua can happen or cannot be happen, gitu kan bahasanya, bisa jadi atau bisa terjadi. Tapi kan sekarang ini nggak bisa disembunyikan Mas Hendra. Sampai ada orang bikin seorang YouTuber, dia mengatakan Tuhan kalian itu bodoh. Tidak, ada YouTuber dia bikin rekaman Tuhan kalian itu bodoh. Buktinya kitab suci kalian itu bodoh. Karena ada kitab suci yang mengatakan, contoh Adam itu katanya baru 6.000 tahun. Sekarang dengan tadi teknologi membuktikan adanya arkeologi dan adanya filologi. Ternyata arkeologi itu membuktikan ada panah ditemukan 53 juta tahun yang lalu. Berarti kan kalau begitu, itu bahwa manusia itu, dan Al-Quran sudah merekod Mas Hendra. Bahkan maaf saya nanti cek di surat Al-Hajj ayat 5. Itu Allah menjawab orang yang ragu terhadap kebangkitan, reinkarnasi. Itu ayat 5. Kalau kamu ragu pada sampai bagaimana kamu akan dibangkitkan, aku adakan kamu sebagaimana aku adakan dulu. Dari nutfah, nuktoh, alaqoh, mudkoh. Kamu punya ibu, kamu dilahirkan sebagai bayi. Jadi jangan tadi. Kan dulu selama ini kita pahami masyarakat ini dunia kiamat. Habis itu manusia dibangkitkan kayak jamur gitu kan. Itu kan gak ilmiah. Sementara Allah itu sangat ilmiah. Quran itu sangat ilmiah. Dan Nabi pun sudah berkata, al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan sangat nyata gitu kan tadi. Maka hari ini dengan adanya 12 ilmu, filologi, arkeologi, astrologi, antropologi, sosiologi, genetika, Mendel, itu menjelaskan bahwa energi itu memang tidak hilang, hanya akan berubah bentuk. Maka di surat Yunus ayat 4 Allah pun menjelaskan sebetulnya Mas Hendra tentang reinkarnasi ini. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqo, kata Allah. Harusnya semua manusia itu balik pada Allah. Tapi ternyata nggak semua orang mati itu balik pada Allah. Tadi tergantung apa ilahnya. Ada yang nanti wujudnya tadi kepada kirodatan, monyet, wakhanajiro, babi. Bahkan surat Al-Isra jadi babi, jadi batu, jadi besi. Itu sebenarnya kalau Abah lihat, sebetulnya Qur'annya begitu jelas. Bahkan surat Waqiah itu menjelaskan pulangnya manusia. Hanya 3 aja jalurnya. Ashabul Shimal, Ashabul Yamin, Sabiquna Sabiqun. Apa kata Allah Ashabul Shimal? Golongan kiri. Kan golongan kiri itu apa? Adalah dalam Al-Qur'an nih. Ini sebenarnya penyebabnya karena Nabi sudah bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun, sesungguhnya Quran itu punya 7 lapis langit pemahaman. Dan manusia hanya terjebak di 1 lapis, Mas Hendra. Makanya sebetulnya Quran kalau dilihat dengan mata ini, mata tempat melihat jengkol, pete, apartemen, gitu, wadon, gitu. Itu. Maka isi Quran itu hanya dunia. Tapi kita tidak punya satu penglihatan, karena kita tadi kan punya lapis, ya, af'al, asma, sifat, zat. Tuh. Tadi. Tapi kita punya penglihatan 4. Pada tubuh punya penglihatan ini. Pada hati punya penglihatan mata hati. Pada di dalam lagi, alam jabarut ada penglihatan fuad.
Tipadasir, penglihatan Allah. Ro'a, nadoro, basiro, absor. Tuh, pada titik penglihatan Allah, nampaklah semuanya. Tapi sayang manusia sekarang itu hanya melihat pakai ini. Sementara ini itu adalah alat yang sebetulnya semua yang dilihat oleh mata, kata Allah, adalah tipuan. Mas Hendra, coba aja kata Abah, pedang yang tajam, celupkan di air yang jernih. Apa yang terjadi? Tombak panjang masukin ke air yang jernih, yang nampak apa? Bengkok. Maka segala yang menggunakan mata inilah penyebab kebengkokan memandang salah. Dan Tuhan sudah mereportasi antara pandangan Musa dan Khidir. Apa yang nampak oleh mata Musa benar, ternyata salah. Karena inilah. Dan Tuhan pun sebetulnya sudah kasih tahu kehidupan dunia itu wa mal hayatud dunya ila mataul gurur. Gurur itu artinya apa? Tipu daya, tipuan, patamor, gana. Kelihatan ada danau tapi ternyata kering. Inilah kehidupan. Maka ulama disusul dengan mengatakan ada al-aqwanu dohiru hagirotun. Akwan ini dohirnya memang tipuan. Dan manusia menggunakan matanya tertipu terus. Tertipu urusan surga, barja, termasuk reinkarnasi. Padahal di surat ayat 4 itu Allah menegaskan, selama manusia itu belum rojiun pada Allah. Karena tadi secara tanajul kita datang dari Allah. La ilaha illa Allah. Dohirlah kita menjadi Muhammad Rasul Allah. Dia, dan pada kesadaran nafsul kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amaroh lah lahir di dalam dunia ini. Maka kita harus targi kembali lagi ke atas. Dari mulki ke malakut, malakut ke jabarut, jabarut ke lahut. Dari af'al masuk ke asma, asma masuk ke sifat, sifat masuk ke zat. Untuk ketemu dia, kembali rojiun, kosong tadi semua. Ya, kembali pada kosong. Itu baru bisa rojiun. Bisa rojiun, tapi faktanya nggak bisa, Mas Hendra. Kenapa Nabi Allah turunkan 124.000 rasul dan 124.000 wali? Karena memang manusia adalah hanya sedikit, kata Allah, yang mau bisa kembali pada Allah. Maka itulah, kemana tuh kembalinya? Ya rotasi, pendewasaan si jiwa. Oh, kembali itu berarti ya konkretnya ya cakra manggilingan itu tadi. Iya, gitu ya, Pak ya? Supaya dia sekolah. Oh iya. Ya gimana Mas Hendra diajar ngangkat barbel, nggak bisa, ya Allah berikan aku kekuatan ngangkat barbel. Ya latihan. Nggak ada kata sabar yang nggak dilatih, nggak ada kata syukur yang dilatih, nggak ada kata ikhlas yang nggak dilatih. Gimana latihnya? Ya dengan kehidupan. Karena ruh dan jiwa nggak bisa dicubit. Kalau gimana panjenengan cubit Mas Hendra, gimana balasnya? Nanti pada saat punya jasad, supaya ngerti bahwa oh ternyata dicubit itu sakit. Itulah reinkarnasi itu. Supaya kita ngerti bahwa dicubit sakit, pada saat kita diberi bahagia. Nah disinilah kita mengerti, akhirnya manusia akan menjaga dirinya. Tidak boleh menyakiti orang lain. Karena ternyata apapun yang kau lakukan pada orang lain, maka akan berbalik pada dirimu. Kebencianmu akan berbalik kebencian. Kasih sayangmu akan berbalik kasih sayang. Dan inilah sekolah buat si jiwa. Tapi si jiwa nggak mungkin langsung bisa lulus. Kayak tadi, kenapa ada yang sumbu pendek, sumbu setengah pendek? Ada. Tapi kalau udah sumbunya sudah nggak ada. Kan tadi kan, si jiwa itu Mas Hendra berkembang. Dari mulai botol kecil, namanya itu apa? Botol kecil kalau orang Sunda ples gitu kan tadi semua. Manusia yang jiwanya kerdil, setetes kopi aja hitam nggak? Hitam. Nah, pada saat setetes saja udah hitam, bagaimana kalau dia diganti semua? Itulah menderitaannya bunuh diri itu. Padahal setetes saja penderitaannya itu. Maka si jiwa itu dilatih, didewasakan, diperbesar lagi. Setetes kopi pada saat segelas sudah berpengaruh nggak? Sudah mulai kurang kan? Tapi pada saat botol kecil, setetes kopi hitam, gelas makin kurang. Masukin ke ember, makin kurang. Nah, nanti ujungnya udah nggak dampak apa-apa Mas Hendra. Karena manusia sudah lebar jiwanya. Sudah ibaratnya kata Abah, kalau kita masih hanya setetes air di kehidupan ini, kita akan capek. Tapi tujuan kita adalah bagaimana reinkarnasi itu kembali meleburkan sampai nanti betul-betul setetes air itu yang nggak terhalangi oleh botolnya sendiri, tubuhnya. Kalau bahasa fisika adalah sipermion, itu kan tadi. Lepaskan tuh sipermion itu supaya dia kembali pada lautan Poton, kepada samudra Allah Bahrul Hayat. Maka
Apa artinya? Jangankan setetes kopi, 1 ton kopi ke lautan berpengaruh nggak? Nah, itulah surga, udah selesai Mas Ena di situ. Nothing problem. Sebesar apapun masalah nggak ada, nggak berpengaruh. Itulah hidup yang harus diulang. Karena kalau panjenengan kasih manis, sekali kasih air putih aja pahit kok. Tapi kenapa manusia kasih manis, pahit, untung, rugi, menang, kalah? Supaya kita belajar si jiwa itu menerima. Ternyata kita akan mengerti ucapan-ucapan mereka para ahli yang mengatakan ternyata kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu kita ngerti. Karena ternyata Mas Eda, saya sudah belajar sekarang ilmu genetika. Manusia itu betul-betul jadi sejumlah kromosom itu bertambah. Makin rekamannya bagus, siklus kehidupan si jiwa itu. Maka kalau Abah bisa melihat orang dari jarinya sini. Oh, kata Abah, ini muda nih ruhnya. Kamu tuh pasti banyak pusing, banyak kesel, banyak jengkel gitu kan tadi semua. Yang bagus saya batu kayak Abah, kata saya. Saya itu udah nembus sampai ke bawah. Kiri yang harus dilihat. Kiri. Iya. Sebetulnya manusia akan semakin damai kalau seandainya sudah wal awal wal akhir. Dan inilah makanya kenapa selalu dilihat kata Nabi, lihat garis tangan. Dan kenapa di jari kita ini digunakan sebagai alat untuk sidik jari, karena memang setiap manusia punya blueprint masing-masing. Dan putarannya di sini tuh tingkat reinkarnasi, Mas Hendra. Semakin di sini adalah putarannya makin luas, makin bijak dia. Mengerti kehidupan. Tidak mudah tadi subuh pendek. Kegetrik sedikit panas keluar apinya. Nah itu. Enggak, tenang. Itulah jiwa yang sudah mutmainnah. Nggak ada masalah. Ternyata kiri Allah, kanan Allah. Sedikit Allah, banyak Allah. Karena tujuan Allah membuat kita dualitas. Kata Abah juga, kita ini kan hidup dualitas, Mas Hendra. Kenapa reinkarnasi itu diperlukan? Karena kita dualitas. Dan manusia dualitas. Tangan, kiri, kanan, mata, kiri, kanan. Karena hidup di alam dualitas. Semua dualitas, paru-paru. Semua dualitas. Dan tujuan kita adalah tauhid tadi. Wahada yuwahidu tauhidan. Tadi semua, maka di penghujungnya di dada kini ada love. Tadi semua love tuh begitu. Maka kalau sudah love di dadanya, beres urusan manusia, Mas Hendra. Tadi semua, karena dia akan selalu bijaksana memandang kesalahan orang, akan selalu pandang hakikat. Allah sedang didik saya. Nah, makanya saya itu sering Abah itu disesatkan. Saya nggak marah. Iya tuh ada beberapa konten-konten yang konsisten jelek-jelekin Abah terus ya? Ada. Tapi bagi Abah sudah. Dan ada baiknya bagi Abah itu. Karena Mas Hendra, kenapa Tuhan kata saya juga ciptakan lalat dan lebah? Karena kita itu lalat, hanya lalat yang tahu di mana kotor itu berada. Karena lalat itu fokus melihat kotoran. Lebah hanya lihat manis, madu. Maka kita butuhkan tadi lalat dan lebah. Makanya diciptakan oleh Tuhan bentuknya sama. Satu hitam, satu belang. Gitu kan tadi. Teman yang menjelekan itu lalat terindah yang dikirimkan Tuhan untuk menemukan kotoran dalam diri ini. Itu aja. Bah, tadi soal apa tuh namanya reinkarnasi ya. Kurikulum jiwa yang diambil itu. Boleh Abang minum dulu nih Mas Yana? Bismillah. Itu ada teh dong. Ya, bismillah. Teh dong, Mang. Gimana? Kurikulum jiwa setiap orang yang lahir kembali itu sesuai dengan kemauan dia atau memang sudah dikasih blueprintnya begini pokoknya gitu. Itu satu ya. Yang kedua, bisa nggak sih Bah? Misalnya nih ada orang saleh. Hari ini meninggal dunia gitu. Terus kemudian dia itu saking sayangnya, saking cintanya sama anaknya atau sama cucunya misalnya. Terus kemudian dia memilih lahir untuk ya di keluarga yang sama gitu. Itu tuh gimana? Probabilitasnya gimana, Bang? Wah, itu harus tingkat kesadaran, tingkat dewa dari si yang bersangkutan itu. Bisa, Mas Hendra. Karena surat Al-An'am 133 menjelaskan manusia bisa lahir dari keluarga orang lain. Di surat Al-An'am dijelaskan manusia itu bisa reinkarnasi dari keluarga yang lain. Tapi banyak manusia, bahkan hadis sebetulnya, cuma manusia kan salah nafsirkan. Kata Nabi, nanti kamu di sorga akan hidup bersama dengan keluargamu, akan ngumpul. Itu kalau tingkat kesadarannya selepel. Karena tidak mungkin yang nggak tahu ada ngaji rosok, ya
Tidak akan ketemu kalau kecuali ketemu channelnya. Nah gitu. Makanya channelnya Ngaji Roso hanya akan ditonton oleh orang Ngaji Roso. Ada semua. Ya. Nah termasuk juga di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan hunalika di tempat itu. Di mana? Kembali di sini. Itu udah, kalau udah hunalika itu adalah sebetulnya adalah tablu, kata Allah. Mereka akan mendapatkan pembalasan kullu nafsin bima aslafat, tiap-tiap jiwa kepada apa yang ditanamnya dulu tadi semua. Maka hari ini reinkarnasinya tergantung apa yang kau tanam dulu. Maka Abah sudah mengatakan kehidupan ini adalah hari pembalasan, adalah akhirat dari dunia di kehidupan lama. Hari pembalasan berarti di sini. Di sini sekarang. Tetapi hari ini pun dunia kepada si jiwa untuk melakukan perjalanan di kehidupan yang akan datang. Dan di Abah sudah punya populasi yang kita sama-sama sudah mengerti. Bahkan sudah saling menguji di antara kita, gitu kan tadi semua. Yang tadi itu biasanya nanti bulan apa? Idul Kurban. Ujiannya. Nah itu bagi populasi Abah itu udah saling, dan hanya baru 15 orang aja nih sedunia yang kita punya grup itu syaratnya udah lulus. Kita kirimkan foto makhluk apa saja, kucing, anjing, babi, sapi. Coba kamu lihat dia itu siapa di sebaliknya. Itu. Jadi ternyata nyata semuanya. Tidak ada makhluk yang lain di alam dunia ini. Hanya masuk golongan ashabus simal dalam wujud yang bukan manusia, ashabul yamin dalam wujud manusia, tetapi masih belum rojiun. Tapi ada yang sampai satu sabikun. Kalau bahasa orang Buddha itu masih kelompok kamadatu, jadi di bawah. Tapi kalau sudah rupa datu, sudah masih menjadi manusia. Tapi kalau sudah arupa datu, kosong, udah kembali. Makanya di Candi Borobudur itu kalau udah di atas begini dewanya itu. Gitu kan tadi semua. Kalau udah gitu selesai. Maka dalam Al-Quran itu Abang mengumpulkan 238 ayat reinkarnasi, Mas Hendra. 238 ayat. Tadi semua. Bahkan Allah pun mengatakan dunia ini tidak ada. Hanya di reset. Sama aja tubuh kita. Jadi, kalau coba menurut Bang Hendra, kira-kira Tuhan ini iseng nggak menciptakan dunia ini? Dia dari awal dari kosong, kemudian dia ingin kelihatan apanya? Apalnya pada perbuatan makhluk. Namanya pada semua nama makhluk, sifatnya pada sifat makhluk, zatnya pada sirnya makhluk. Terus habis itu Allah akan hancurkan lagi. Betul, cuma akan reposisi. Sama aja tubuh kita. Kata Abah juga, saya ini HP ini udah 9 kali reinkarnasi, Mas Hendra. SIM card yang sama pernah punya 9 nama. Dulu pertamanya adalah Sony Ericsson, Siemens, Oppo, BlackBerry. Dengan SIM card yang sama, dengan tingkat kesadaran yang berbeda. Oh iya, dulu waktu Siemens kan masih bata begitu. Betul. Masih terbatas picture-nya. Sebetulnya ini Tuhan juga udah ajarkan lewat ini, lewat boleh sama kita lahir lagi sebagai Samsung misalnya. Tapi kan Samsung 5 tahun yang akan datang picture-nya udah rubah. Dulu masih Samsungnya cinit-nit kalau bahasa Abah, karena nggak bisa pakai WA, nggak bisa pakai video call, nggak bisa pakai internet, cuma SMS dan telepon. Hari ini Mas Hendra, manusia itu sebetulnya kita ini adalah handphone tercanggih Tuhan. Ibaratkan Apple lah. Tapi yang pakai nenek-nenek. Dia hanya tahu bisa WA dan telepon. Padahal di dirinya itu paket komplit. Quran ada pada dirinya, hadis pada dirinya, ilmu ada pada dirinya, semuanya. Jadi kita ini adalah manusia ini akhir zaman. Sayangnya itu ada di orang Islam hari ini. Dia ada orang Islam. Kita adalah handphone yang maha canggih yang Allah ciptakan. Lebih canggih dari apapun. Lebih tinggi dari malaikat. Tapi kemudian kita tidak bisa menggunakan. Oke. Nah itu. Kembali ke soal reinkarnasi tadi. Misal nih Mas Rozi, habis podcast ini meninggal dunia. Terima. Terus gimana Mas Hendra? Ketika kemudian Mas Rozi sudah meninggal dunia kan, sangat besar kemungkinan dia akan lahir kembali. Ya kan? Oh iya. Akan sangat besar kemungkinan lahir kembali dan
kesadaran terakhir pada saat Mas Rozi keluar itu katanya menjadi kesadaran awal saat lahir kembali. Betul. Benar seperti itu, Pak. Memori yang dulu ada, tapi untuk ingatan pikiran hilang. Makanya kenapa dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak pengetahuan apa-apa. Tapi dijelaskan kepada Mas Roji oleh Allah. Hei Mas Roji, kan ada ayat 4 di dalam Al-Quran. Ada orang dilahirkan dalam waktu muda supaya hilanglah pikiran, memori pikiran yang lama itu. Tapi si jiwa sudah ada catatannya, Mas, tidak akan hilang. Ada pada jiwa. Itulah maka ada kita harus belajar melepaskan karma itu. Dan itu sudah Allah katakan dalam surat Yasin, inna nahyu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Pada saat nanti kamu dihidupkan, maka Allah itu tadi bukan blueprint seperti Mas Seno, kamu harus gini ya. Enggak. Kita punya pilihan karena kita jiwa. Dan jiwa itu sudah diilhamkan oleh Allah, bisa ke kiri dan ke kanan, bisa baik dan buruk, bisa masuk Pandawa atau Kurawa. Yang selamat kalau seandainya nyandar pada Krishna jadi Pandawa. Tapi kalau nyandarnya kepada makhluk Allah sekarang Kurawa. Jadi kelihatannya oleh Abah sekarang ini manusia ini, kiai-kiai kita ngajak jadi Kurawa. Surga, makhluk, duha, rizki, tahajud, jabatan, ngajak jadi Kurawa. Jangan-jangan pelajaran tentang surga neraka itu yang terkadang bikin alam kita rusak ya, Bah ya? Nah iya. Ya karena kan ya surga kan nanti gitu ya. Itu.